Halo semuanya, kembali lagi di channel Ajemi KSL. Di video ini aku akan lanjutin alur cerita Wudong Qiankun. Sebelum itu, aku mau ucapin selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada yang menyinggung kalian. Oke, kita lanjut. Sebelumnya, Lindong telah merebut simbol pelahap dari sekte boneka tersembunyi. Karena dikejar dan akhirnya terpojok, Lindong memasuki lembah Blekin. Di sana, Lindong menggunakan kesempatan itu untuk menyempurnakan simbol pelahap. Lindong duduk dan memasukkan energi yuannya ke dalam simbol pelahap. Begitu energi yuan Lindong masuk, Lindong segera berpindah ke sebuah tempat yang sangat gelap. Tidak ada cahaya ataupun suara. Itu adalah dunia yang sepenuhnya terisolasi. Lindong berjalan tanpa merasakan apapun, tanpa tujuan, tanpa tahu di mana dia berada, tanpa tahu sudah berapa lama Lindong di situ. Tidak ada apapun di dalam kegelapan. Kesepian adalah penderitaan yang lebih menyakitkan dari kematian. Tapi dengan keteguhan hati, Lindong terus berjalan. Dalam ilusi kegelapan, mungkin waktu telah berlalu 100 tahun, dan pada saat itu barulah Lindong memasuki dimensi baru. Dalam dunia kecil baru, terlihat simbol pelahap, yang berarti itu telah mengakui Lindong sebagai pemilik selanjutnya. Lindong maju dan mengambil simbol pelahap itu. Begitu diambil Lindong, simbol pelahap langsung memasuki dahi Lindong. Dan Lindong merasa bahwa kekuatan mentalnya meningkat drastis. Di luar, di dalam celah Black Yin, Xiao Diao terus menjaga Lindong. Sudah berlalu setengah tahun sejak Lindong menyempurnakan simbol pelahap. Dan tidak ada gerakan apapun pada Lindong. Di saat Xiao Diao gelisah karena khawatir, simbol pelahap lalu menyala dan melahap energi yang berada di dekat Lindong. Bahkan Xiao Diao juga ikut tertarik, hampir masuk ke dalam simbol pelahap. Untung saja kesadaran Lindong keluar dari simbol pelahap dan menghentikan Xiao Diao tertarik lebih jauh. Energi mental Lindong telah mencapai master simbol jiwa tingkat tinggi ketika Lindong telah bangun. Dan selanjutnya, Lindong ingin segera mencari Xiaoyan. Tapi sebelum itu, Lindong hendak meningkatkan kekuatannya dulu. Lindong merasa lembah Blekin adalah tempat yang bagus untuk menerobos ke tahap selanjutnya. Lindong lalu mengeluarkan simbol pelahap dan melahap energi dingin yang berada di dalam Blekin. Dengan adanya simbol pelahap, semua energi dingin yang Lindong tarik memasuki tubuhnya, dan itu berubah menjadi energi yuan murni, bukan lagi energi dingin. Dengan ini, kemampuan simbol pelahap terlihat bahwa simbol pelahap bisa menyerap apapun, menjadikannya energi murni untuk sang pemilik simbol. Lindong terus menyerap energi dingin dan menjadikannya energi yuan murni. Tapi kekuatan itu hanya bisa membuat Lindong menerobos ke tahap pembuatan Qi tingkat lanjut, sedangkan Lindong bertujuan untuk naik ke tahap manifestasi. Oleh karena itu, Lindong memasuki area terdalam Black Yin. Di area terdalam, Lindong terus menyerap energi dingin, dan pada akhirnya Lindong menerobos ke tahap setengah langkah manifestasi. Selanjutnya, Lindong ingin keluar dan segera mencari Xiaoyan. Di sisi lain, di tepi Black Yin, Xiaoyan terlihat sedang bertarung dengan praktisi elit boneka tersembunyi. Dan karena Tengsa sendiri yang datang, Xiaoyan tidak dapat melawan dan akhirnya tertangkap dan dibawa ke markas sekte boneka tersembunyi. Kembali ke Lindong. Lindong yang mencari keberadaan Xiaoyan pada akhirnya mendengar perkataan beberapa orang yang berkata bahwa Xiaoyan telah ditangkap dan disiksa di alun-alun sekte boneka tersembunyi. Mendengar itu, Lindong lalu menginterogasi orang-orang itu lebih lanjut, dan pada saat telah mendapatkan informasi, Lindong segera bergegas ke markas sekte boneka tersembunyi. Di sisi lain, di markas sekte boneka tersembunyi, Tengsa telah mengumpulkan beberapa sekte besar untuk membuat sebuah klan yang bisa menyaingi 4 klan saat ini. Dengan kekuatan Tengsa yang telah mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut, sekte iblis besar dan sekte bela diri hanya bisa berani mengikuti. Dan untuk pembukaan, Tengsa berkata bahwa dia akan mengeksekusi Xiaoyan di depan semua orang. Begitu Tengsa ingin bertindak mengeksekusi Xiaoyan, Lindong datang dan mencegahnya. Kedatangan Lindong sekali lagi membuat keributan. Selamat dari Black Yin, Lindong bukannya lari, tapi malah menantang sekte boneka tersembunyi sekali lagi.
Xiao Jian yang pernah bertarung dengan Lindong lalu maju dan melawan Lindong sekali lagi. Tapi dengan hanya kekuatan mental Lindong, Lindong berhasil mengalahkan Xiao Jian dan meledakkannya di depan semua orang dengan sekali serangan. Semua orang ketakutan, tapi Teng Sa yang percaya diri maju dan menyerang Lindong. Teng Sa berada di tahap manifestasi tingkat lanjut, dan tentu saja serangannya sangat ganas. Tapi Lindong berhasil menahan itu, dengan membuat sebuah lubang hitam yang menyerap serangan Teng Sa. Pertarungan dengan Teng Sa sangat sengit. Berbagai jurus dikeluarkan, bahkan jurus-jurus tahap manifestasi keluar. Tapi kemampuan jari surgawi Lindong adalah puncak manifestasi, dan tidak ada yang bisa bertahan dengan itu. Teng Sa mencoba meminta maaf dan meminta pengampunan Lindong. Tapi Lindong tahu bahwa yang dikatakan Teng Sa hanyalah pikiran licik. Untuk keamanannya di masa depan, Lindong harus benar-benar menghapuskan keberadaan sekte boneka tersembunyi. Tindakan Lindong tidak ada yang berani melawan, dan Lindong segera menghabisi Teng Sa. Setelah itu, Lindong ingin berkunjung ke gunung di belakang sekte boneka tersembunyi. Karena setelah mengalahkan Teng Sa, Lindong melihat ingatan Teng Sa kalau ada hal yang menarik di dalam gunung tersebut. Tapi sebelum itu, Lindong menyerahkan wilayah sekte boneka tersembunyi kepada dua sekte besar lainnya dengan imbalan 2 juta pil yuan. Imbalan itu cukup layak karena Lindong telah membasmi Teng Sa dan menyerahkan kekuasaannya pada dua sekte besar lainnya. Lanjut ke Lindong. Lindong memasuki Gunung Blackkin, dan pada saat sampai di sebuah gua, Lindong masuk ke dalamnya. Lindong menjelajahi gua tersebut, dan akhirnya melihat sebuah boneka. Boneka itu berwarna merah, dan dirantai di dalam gua tersebut. Xiao Diao yang mengamati itu lalu menjelaskan bahwa mungkin itu adalah boneka jiwa, di mana boneka jiwa bisa dikatakan setara dengan kultivator di ranah nirwana. Terlebih lagi, boneka jiwa tersebut adalah boneka jiwa darah yang dibuat dari kultivator hidup, dan juga itu memiliki kesadarannya sendiri dan haus akan darah. Jika lepas, maka bencana kematian tidak akan terhindarkan. Mereka memang tidak ada cara untuk melepaskan dan mengendalikan boneka jiwa darah, tapi jimat batu di tangan Lindong bisa melakukannya. Memikirkan baik dan buruknya, Lindong akhirnya memilih untuk mencoba menaklukkan boneka jiwa darah itu. Karena pertarungan antara klan Lin sudah dekat, Lindong harus memiliki kartu as agar bisa menghadapi klan Lin. Lindong telah memutuskan untuk membuka segel pada boneka jiwa itu. Dan ketika segelnya dilepas, boneka jiwa darah itu langsung menyerang ke arah Lindong. Lindong bekerja sama dengan Xiao Diao untuk menaklukkan boneka jiwa darah tersebut. Lindong bertarung melawan boneka jiwa darah itu, sedangkan Xiao Diao mengaktifkan batu jimat untuk menyegel boneka jiwa darah itu. Dengan kerjasama dua orang, akhirnya boneka jiwa darah itu berhasil disegel di dalam batu jimat. Masih ada waktu sampai turnamen keluarga diadakan, dan Lindong ingin mengambil kesempatan itu untuk berlatih lebih lanjut. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.